Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Cahyadi sebagai dosen pengampu mata kuliah e-commerce dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Tiara Adinata sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Novia Rosida, NIM 210301271. Baik, kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang marketplace analysis for e-commerce. Yang pertama, model bisnis dan pendapatan e-commerce. Komunikasi elektronik juga memunculkan banyak model bisnis dan pendapatan baru yang menarik yang kami evaluasi di bagian kedua bab ini. Kami akan menggunakan kanvas bisnis yang merupakan kerangka kerja yang sangat baik untuk meninjau model bisnis baik untuk bisnis startup online maupun bisnis yang sudah ada yang sedang mengembangkan proposisi baru. Sepanjang bab ini kami terutama mempertimbangkan elemen sisi penjualan yang berniaga daripada bisnis digital secara keseluruhan. Yang kedua, analisis pasar. Yang pertama, memahami elemen online. Memahami elemen online ini adalah lingkungan organisasi, adalah bagian penting dari analisis untuk pengembangan strategi bisnis digital. Diperlukan juga suatu proses untuk memantau lingkungan secara terus-menerus, yang dimana sering disebut dengan sebagai pemindaian lingkungan ya. Yang kedua adalah pengetahuan tentang peluang dan ancaman yang dihadirkan oleh perubahan pasar ini yang sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam menentukan strategis bisnis yang ada di pasar ini, di analisis pasar ini. Pemasaran ini dan sistem informasi dalam bab ini kami memperkenalkan sejumlah karya kerja untuk menganalisis pasar langsung dari lingkungan mikro. Dari ini adalah kelincahan strategis. Kapasitas untuk menanggapi peluang dan ancaman lingkungan ini biasanya disebut sebagai kelincahan strategis. Kelincahan strategis ini adalah konsep di mana sangat terkait banget dalam teori manajemen ini. Pengetahuan yang didasarkan pada pengembangan proses yang baik untuk meninjau peluang dan ancaman pasar dan kemudian memiliki opsi strategi yang tepat dan baik untuk panjang atau membuat kampanye pemasaran, di mana digital jangka pendek ini adalah menyelesaikan analisis yang berbentuk pasar, membantu menentukan jenis utamanya, kemudian kehadiran online yang merupakan bagian dari ekosistem klik ya, yang menjelaskan perjalanan pelanggan atau aliran pengunjung online antara mesin telusur, situs media, dan perantara lainnya ke organisasi dan pesaingnya ya. Prospek dan pelanggan di pasar online secara alami akan beralih ke sistem distribusi yang menghubungkan pencari ke situs perantara yang berbeda untuk frasa yang berbeda, sehingga alur kunjungan antara situs harus dipahami oleh pemasar yang disetorkannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi perdagangan di pasar. Nah,
Hubungan antara aktor yang berbeda di pasar terjadi, yaitu pasar elektronik baru memiliki banyak lokasi virtual alternatif, di mana organisasi perlu mempromosikan dirinya untuk berkomunikasi dan menjual kepada pelanggannya. Manajer perlu memahami kepentingan relatif dari berbagai jenis situasi dan interaksi konsumen dan bisnis, serta arus informasi. Pada bagian ini, kita akan meninjau bagaimana struktur saluran pasar, lokasi pasar, perdagangan, dan model pemasaran multisaluran dapat dinilai untuk menginformasikan. Selanjutnya, pentingnya model pasar multi-channel. Pembeli online biasanya menggunakan kombinasi saluran saat mereka mengikuti perjalanan pelanggan mereka. Saat mereka memilih produk yang berinteraksi dengan merek, mereka tidak menggunakan internet secara terpisah-pisah. Mereka menggunakan media lain seperti media cetak, TV, surat langsung, dan iklan luar ruang. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif untuk menggunakan internet adalah sebagai bagian dari strategi pemasaran multichannel. Nah, ini mendefinisikan bagaimana saluran pemasaran yang berbeda harus mengintegrasikan dan mendukung satu sama lain dalam hal pembangunan proposisi dan komunikasi mereka berdasarkan manfaat relatif untuk pelangganan dan perusahaan. Selanjutnya, pengaturan komersial untuk transaksi. Nah, pasar juga dapat dipertimbangkan dari perspektif lain. Jenis peraturan komersial yang digunakan untuk menyetujui penjualan dan harga antara pengaturan model bisnis dan inovatif, pembeli dan pemasok. Jenis-jenis utama perdagangan, model bisnis baru yang disosialisasikan dengan era.com. Pada kenyataannya, masing-masing pengaturan komersial ini mirip dengan model yang ada di dalam konteks online. Ringkasan jenis perantara. Perantara bervariasi dalam ruang lingkup dan layanan yang mereka tawarkan, sehingga secara alami istilah telah berevolusi untuk menggambarkan jenis yang berbeda. Jenis perantara utama yang akan diidentifikasi sebagai bagian dari analisis pasar online ditunjukkan khususnya bagi pasar untuk memahami jenis-jenis ini karena mereka bertindak sebagai daftar periksa bagaimana perusahaan mereka dapat menjadi laba atau robot yang dibenci oleh berbagai jenis perantara, penerbit online, dan pemilik media yang dikenal sebagai portal, sebuah istilah yang telah jatuh dari nikmat. Yang terakhir ada pentingnya mesin pencari. Mesin pencari sendiri adalah jenis perantara utama bagi organisasi yang memasarkan layanan mereka secara online. Karena saat ini mesin pencari adalah metode utama untuk menemukan informasi tanpa perusahaan dan produknya. Penelitian yang disusun oleh Searching Networks menunjukkan bahwa lebih dari 90% pengguna web menyatakan bahwa mereka menggunakan mesin pencari untuk menemukan informasi online. Pentingnya, mereka juga dapat dilihat dari ukuran audiens mereka dengan menerapkan akan menunjukkan bagaimana mesin pencari dapat digunakan untuk pemasaran secara lebih rinci. Sebagai bagian dari analisis pasar, penting bagi perusahaan untuk menilai permintaan produk dan preferensi merek di berbagai negara dengan menggunakan alat seperti Google atau Google Keyword. Nah, ini menunjukkan volume penelusuran oleh konsumen terkait pakaian di Inggris Raya dalam periode 1 bulan. Terima kasih.
terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Bila ada salah kata dan salah perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.